يا حبيبنا علي شايل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Rozikin di mata pelajaran fikih materi sholat sunnah rawatib bagian kedua. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu sholat sunnah rawatib. Tujuan dari pembelajaran sholat sunnah rawatib yang pertama adalah agar kita nanti memahami apa itu ketentuan atau aturan dalam sholat sunnah rawatib. Yang kedua, agar kita nanti mampu memberikan penjelasan tentang jenis-jenis sholat rawatib. Yang ketiga, nanti kita juga dilatih untuk melafadzkan niat sholat sunnah rawatib. Yang keempat, kita akan mampu menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib. Jika semuanya sudah kita pahami, mulai dari mengerti ketentuan sholat sunnah rawatib sampai hikmahnya, diharapkan kita mampu mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu. Artinya, jika ada sholat fardu, maka biasanya akan ada sholat sunnah rawatib, entah itu di awal atau di belakang atau di akhir atau sesudah sholat fardu. Misalkan begini, kita sholat fardu, kok sebelum sholat fardu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka itu bisa dikatakan sholat sunnah qobliyah. Jika melaksanakan sholat sunnah rawatibnya sesudah sholat fardu, dinamakan dengan sholat ba'diyah. Jadi, jika kita melakukan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu, dinamakan qobliyah. Jika dilaksanakan sesudah sholat fardu, dinamakan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib secara hukum ada 2. Yang pertama adalah sunnah muakkad atau dikuatkan. Jumlah rakaatnya adalah 10 rakaat secara keseluruhan. Maksudnya dikuatkan adalah Rasulullah itu sangat menganjurkan untuk melaksanakannya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Untuk sholat sunnah rawatib berikutnya adalah sholat ghairu muakkad atau tidak dikuatkan. Jumlah rakaatnya secara keseluruhan adalah 12 rakaat. Ghairu muakkad itu bukan tapi anjurannya sangat lemah gitu. Sholat sunnah rawatib, saya ulang lagi, ada 2. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad atau dikuatkan dengan jumlah rakaat keseluruhan adalah 10 rakaat. Yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau tidak dikuatkan, jumlah rakaatnya sebanyak 12 rakaat. Ingat-ingat, muakkadah totalnya 10 rakaat, yang ghairu muakkad 12 rakaat. Muakkad atau dikuatkan, sholat sunnah yang dikuatkan terdapat 10 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh atau dinamakan qobliyah subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah zuhur atau ba'diyah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah maghrib atau ba'diyah maghrib. Yang kelima adalah 2 rakaat sesudah isya atau ba'diyah isya. Semuanya kalau ditotal menjadi 10 rakaat. Sedangkan untuk sholat sunnah ghairu muakkad atau yang tidak dikuatkan atau anjurannya hanya biasa saja, totalnya 12 rakaat. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, berikutnya 4 rakaat sesudah zuhur, berikutnya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Untuk 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, masing-masing 2 rakaat sudah diambil di sholat sunnah yang hukumnya muakkad. Jadi dihitungnya 2, 2, 4, 2, 2. Hal penting yang perlu Ustadz sampaikan adalah ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Maksudnya melaksanakan sholat sunnah kecuali ada sebab tertentu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh, maka
tidak ada ba'diyah subuh. Yang kedua adalah setelah sholat asar, hukumnya tidak ada atau dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Maka tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar. Saya ulang, tidak ada ba'diyah subuh dan tidak ada ba'diyah asar, karena dua waktu tersebut adalah diharamkan untuk sholat sunnah. Yap, untuk tugas pekan atau tugas minggu ini yaitu mengerjakan buku paket halaman 8. Setelah nanti dikerjakan, bisa difoto dan dikirim ke nomor WA Ustadz. Demikian dari Ustadz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.